Sementara itu ribuan orang berunjuk rasa di New York, Amerika Serikat saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Massa memulai aksinya dari Times Square pada Jumat pagi dengan mengibarkan bendera Palestina. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan "Akhiri bantuan Amerika untuk Israel". Hentikan kelaparan di Gaza dan tangkap Netanyahu. Kepolisian New York menyebut ada 2.000 pengunjuk rasa hingga menutupi jalan Sixth Avenue. Aksi protes ini terjadi sejak Netanyahu tiba di New York pada hari Kamis. Unjuk rasa juga berlanjut di depan hotel tempat Netanyahu menginap. Massa bersorak saat sejumlah delegasi dan kepala negara walk out dari ruang sidang saat Netanyahu akan menyampaikan pidatonya. Pemirsa, ribuan warga Amerika Serikat berunjuk rasa menentang kehadiran Presiden Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Bagaimana situasi di New York, Amerika Serikat saat ini? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Yanri Subekti di New York. Selamat sore waktu Indonesia, Yanri. Selamat pagi, Nugraha. Benar sekali, di dalam tadi saat pidato Netanyahu banyak sekali sebagian besar delegasi walkout, sedangkan di luar sendiri dari pagi ribuan massa melakukan aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina. Mereka berkumpul di Times Square, kemudian berjalan menuju ke taman yang berseberangan dengan markas besar PBB, dan di situ mereka kemudian menggelar orasi lagi. Aksi demonstrasi ini berlangsung hingga siang dan diakhiri dengan ibadah sholat Jumat berjamaah bagi demonstran yang beragama Islam. Dan Nugraha, menariknya sekali, waktu itu ada Presiden Kolombia Gustavo Petro yang melintas dan kemudian ikut bergabung dan melakukan atau memberikan orasi. Bahkan Presiden Kolombia tersebut ikut mengenakan kafia, selendang khas perjuangan rakyat Palestina, kemudian melanjutkan orasinya dan kembali menegaskan bahwa Kolombia saat ini ikut bersama mereka membela kepentingan perjuangan rakyat Palestina dan bahkan akan segera mengerahkan atau menawarkan bantuan baik itu tentara, finansial maupun melakukan embargo terhadap Israel. Dan ini adalah merupakan bentuk nyata secara langsung yang bisa kita lihat bagaimana reaksi dari warga pro-Palestina. Sementara itu di belahan ataupun di seberangnya juga terjadi aksi demonstrasi yang jumlahnya memang jauh lebih kecil, yaitu pro-Israel. Seperti diketahui bahwa di New York sendiri memang banyak sekali warga dari berbagai latar belakang agama, ras maupun background ini yang memberikan dukungan kepada Palestina, namun juga ada sebagian yang juga pro terhadap Israel yang jumlahnya memang jauh lebih kecil, termasuk juga tokoh-tokoh politik. Di antaranya adalah saat ini di kota New York akan menggelar pemilihan wali kota, di mana ada 2 kandidat yang saat ini seperti misalkan Eric Adams, mayor ataupun wali kota New York, ini dalam unggahan di media sosialnya menunjukkan kebanggaannya bisa bertemu dengan Netanyahu. Namun di sisi lain, calon dari Demokrat Mamdani ini menyatakan saat diwawancarai, saat melakukan semacam kampanye bahwa dirinya akan menangkap Netanyahu apabila terpilih menjadi wali kota, apabila dia berkunjung ke kota New York. Demikian juga Trump juga beberapa waktu yang lalu menyampaikan akan mengambil tindakan tegas kepada para pendemonstran yang mengakibatkan kerusuhan ataupun yang mengganggu ketertiban dalam melakukan aksi demonstrasi pro-Palestina. Dan juga di sejumlah tokoh-tokoh masyarakat maupun anggota Kongres. Namun secara keseluruhan hampir kita jumpai di kota New York maupun di beberapa kota besar lainnya aksi unjuk rasa solidaritas terhadap rakyat Palestina. Seperti yang tadi disampaikan dalam liputan, tuntutan-tuntutan apa yang mereka berikan terhadap Israel, diantaranya adalah mengakhiri
apa yang dilakukan Israel selama ini yang mengatur penderitaan bagi warga Palestina dan mengakui solusi dua negara, serta warga Amerika Serikat meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan dukungan atau bantuan berupa apapun terhadap Israel. Nugraha, kembali ke studio. Baik, apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini masih berada di Amerika Serikat dan sampai kapan demonstrasi akan terus dilakukan oleh warga Amerika di sana? Untuk tepatnya kapan Netanyahu akan kembali atau keluar dari kota New York, masih perlu saya konfirmasi kembali. Namun aksi demonstrasi ini sudah jauh berlangsung sejak lama dan lebih intensif, lebih aktif sejak dimulainya sidang general debate atau debat umum terbuka yang dimulai hari Selasa lalu, bahkan beberapa hari sebelumnya. Ini hampir tiap hari jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih intens dibanding dengan hari-hari sebelumnya, dan puncaknya sepertinya kemarin saat Netanyahu berpidato di depan PBB, dan diperkirakan nanti seperti hari ini, hari libur Sabtu dan Minggu ini dipastikan aksi gelombang protes, aksi demonstrasi akan terus berlangsung, dan jumlahnya diperkirakan akan jauh lebih besar mengingat apa yang disampaikan oleh Netanyahu di depan forum general debate ini jelas-jelas menyatakan akan terus melanjutkan aksinya berperang melawan Hamas dan menolak pengakuan solusi dua negara, serta mengecam negara-negara yang telah memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Ini tentunya merupakan sikap tegas Netanyahu tidak memperhatikan aspirasi atau tidak memperhatikan apa yang dikehendaki oleh dunia internasional, termasuk para pengunjuk rasa. Baik Henry, kami sudah mendapatkan poinnya. Warga Amerika terus melakukan demonstrasi, terutama atas kehadiran Netanyahu dan pidato Netanyahu pada sidang umum PBB. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.